buah mangga, buah ko ini dicampur bumbu sampai merata. Pak Eko, jangan pergi, tetaplah di sini karena Poli Batam adalah rumah kita. Frekuensi ketemu Pak Eko ya sangat sering karena dan sudah lama ya, sejak 20 tahun yang lalu. Jadi seringnya itu karena saya sejak tahun 2012 menjadi wakil beliau. Jadi setiap hari bisa ketemu ya. Kemudian kalau nggak ketemu karena Pak Eko keluar kota atau sama-sama keluar kota, itu aja. Kalau saya mungkin hampir tiap hari ya berinteraksi dengan Pak Eko karena saya satu lantai dengan Pak Eko. Dan seringnya ketemunya di tempat wudhu kalau mau sholat. Sama Pak Eko itu berinteraksinya nggak kenal waktu. Kadang bisa jam 12 malam, kadang bisa pagi-pagi jam 2 pagi tiba-tiba. Kadang tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali. Pokoknya harus siap kapan aja tiba-tiba ditelepon Pak Eko. Nah, satu kejadian yang menurut saya lucu itu waktu saya dan Pak Eko, Pak Cahyo bertugas ke Prancis. Nah, pada waktu berangkat di bandara, Cahyo bilang, Pak Muslim ini bawa Indomie Pak. Nah, saya dimarahin sama Pak Eko. Pertama nggak sehat Indomie, yang kedua desa jauh-jauh bawa Indomie. Nah, pada waktu sampai di Prancis, masuk hotel itu udah jam 12 malam, kami belum makan. Dingin lagi, sangat dingin. Habis itu kami buat Indomie itu. Pak Eko lapar, saya tawarin, Pak, Bapak mau Indomie nggak? Mau. Wah, itulah saya tertawa untuk Pak Eko. Dulu waktu pertama kali masuk Poltek, udah berapa belas tahun yang lalu, itu Pak Eko pernah nelpon. Terus yang ngangkat waktu itu teman saya, ditanya dengan siapa gitu. Terus dijawab oleh Pak Eko katanya gitu. Terus langsung dibilang sama teman saya, Dwi ini loh dari Eko katanya gitu. Terus saya ngangkat langsung, ya Eko. Nggak pakai kata-kata Pak Eko. Pak Eko lupa kalau di situ ada Mas Eko juga. Jadi saya kadang suka bingung ini telepon dari Mas Eko atau Pak Eko. Dan Pak Eko bukan orang yang biasa manggil dirinya sendiri dengan saya Pak Eko gitu. Dia Pak Eko lebih sering nyebut dirinya sendiri, saya Eko gitu, cuman Eko aja. Padahal di Poli Batam ada dua Pak Eko, ada dua Eko-nya. Jadi saya suka bingung yang mana. Pak Eko itu pernah panik sampai menelpon Bu Nunun sewaktu saya hamil, dan saya minta ke beliau untuk dibawakan oleh-oleh dari Manado. Beliau sampai nelpon Bu Nunun tengah malam atau pagi-pagi kalau tidak salah untuk menanyakan di mana beliau bisa memperoleh pala Manado untuk dibawakan sebagai oleh-oleh buat saya. Kesan ke Pak Eko itu pemimpin kami sejak awal. Pada saat itu kami masih sangat muda, jadi Pak Eko berperan sebagai pemimpin sekaligus orang tua. Beliau ngasih ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, ngasih motivasi, tapi kami diberi keleluasaan untuk mencerna ide-ide baru, untuk diskusi, bahkan kadang juga bisa berbeda dengan Pak Eko, sehingga kami bisa berkreasi juga dengan arahan dari Pak Eko itu. Saya kira itu luar biasa. Kemudian kedua, Pak Eko itu sangat egaliter. Jadi tidak primordial sebagai direktur, tapi tidak muluk-muluk harus di subio-subio, harus disanjung-sanjung. Itu luar biasa. Kesannya itu dia memiliki ide yang out of the box.
idenya cemerlang. Dan itu yang sangat dibutuhkan oleh kami yang memang rata-rata baru di dunia pendidikan ya. Kesan saya, pendapat saya, tidak banyak orang dan pemimpin seperti Pak Eko. Ya, beliau ikut bagaimana memulai, merintis, membangun Politeknik ini dari awal. Ya, mulai dari kampus belum dikenal, kemudian mahasiswa baru sedikit, belum diperhitungkan, kemudian tumbuh berkembang menjadi PTN yang yang diperhitungkan secara nasional seperti sekarang. Menurut saya Pak Eko itu adalah salah satu orang yang berpengaruh di Batam ya, menurut saya ya, karena Pak Eko itu merupakan orang yang berkontribusi juga dalam mengembangkan pendidikan di Batam, di Kepulauan Riau ini. Kesan saya juga Pak Eko itu orangnya baik, ramah, kemudian visioner ya. Dia adalah sosok yang visioner yang dia bisa berpikir ke depan, bisa menatap ke depan, sehingga Poli Batam ini Poli Batam yang bisa membawa tantangan ke depan menjadi lebih baik. Kesan saya dengan Pak Eko, beliau luar biasa ya, sangat berpikiran maju sekali, bahkan ke depan, bahkan yang selama ini tidak pernah kami bayangkan dia sudah memikirkannya, termasuk di pengembangan di program studi ataupun kebanyakan. Pesan saya untuk Pak Eko, tetap jaga pola makan, tetap jaga pola hidup supaya tetap segar seperti sekarang, kemudian juga masih tetap di Politeknik Batam, karena bagaimanapun kampus ini masih membutuhkan pikiran, kemudian jaringan, dan juga ide-ide dari Pak Eko untuk membesarkan dan lebih memajukan lagi Politeknik Negeri Batam. Pesan saya sebagai bagian dari keluarga Politeknik Negeri Batam, Pak Eko tetap semangat, kemudian tetap membawa nilai-nilai kebaikan untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat pada umumnya, dan juga tetap menjaga kesehatan. Untuk Pak Eko, terima kasih sudah mengabdi di Politeknik Negeri Batam sehingga kampus kita tercinta semakin baik, dan mudah-mudahan ke depan Pak Eko semakin sukses dan ada banyak waktu dengan keluarga, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung dalam bidang yang lain. Terima kasih. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Direktur. Mungkin untuk terima kasih itu juga ini ya tidak akan cukup sebenarnya memberikan atau setara dengan apa yang sudah Bapak berikan dan lakukan selama ini di Politeknik Negeri Batam. Jadi secara pribadi dan ya bagian dari Politeknik, saya mengucapkan terima kasih banyak dan tetap terus bisa memberikan kami masukan-masukan yang buat ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Saya bekerja bersama membantu Pak Eko selama 19 tahun tanpa putus sebagai sekretaris. Ya, harapan saya kepada Pak Eko agar senantiasa selalu sehat, semangat, dan selalu mendukung Politeknik Negeri Batam untuk maju ke depan, mendukung selama-lamanya. Amin. 19 tahun saya kenal Pak Eko. Satu kesan saya, orangnya out of the box. Idenya tidak selalu bisa diterima oleh setiap orang, namun hasilnya semua orang kagum. Terima kasih.